Yes. Subang Jawara. Kemensos Luar biasa. Ibu hamil makanan bergizi dan seimbang seperti tadi ya Bu ya, dari isi piringku. Ibu hamil periksa ke puskesmas minimal 4 kali ya. Konsumsi tablet tambah darah. Ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan puskesmas bidan. Tidak boleh di rumah ya, Mak. Mah budak melahirkan teh baheula masih di imah. Sekarang kan tidak boleh ya. Kemudian lakukan inisiasi menyusui yang tadi ya Bu. Begitu melahirkan tempelkan orangna. Kalau susu, nyusu. Berikan kolostrum pada bayi ya. Beri ASI saja selama 6 bulan ya. Setelah 6 bulan bisa kasih MPASI. Periksa kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan. Masa dipasnya Bu. Anter eta teh minantu ke anak urang. Karena kan masih labilnya bunyi biasanya digemeun kene boy ngalahirkeun teh. Gunakan bantuan PKH dan BPNT. Nah, yang hamil atau masuk ke PKH ada yang namanya BPNT, salah satunya untuk ibu hamil ya. Buat kartu keluarga, kenapa wajib ada administrasi kependudukan? KTP KK itu identitas diri semua warga, tidak melihat usia. Kade Bu, lalu ke sekolah karoya mah KTP. Begitu aya panggilan weh, kayaknya ada apa? Ayam bansos, wabi mah tara dibere, tapi tidak punya KTP dan kakak, selamanya tidak ada panggilan nanti. Ya, jadi itu ya Bu ya. Harus diingat-ingat. Setelah ini Bu, tolong sampaikan kepada yang lain. Misal ada anak orang tatana yang hamil, tah mulai ke ayeuna mah kudu makan nanti 4 sehat 5 seimbang. Ya Bu ya. Untuk sesi ini selesai ya Bu. Terima kasih. Nanti kita tentang PKH. Selesai. Kemampuan keluarga. Kan PKH atau salah satu bansos dari Kemensos itu PKH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ingat Bu, PKH terdiri dari apa saja komponennya? Ibu hamil ya Bu ya, menyusuin. Kemudian di sini ada lansia juga masuk Bu, namanya kesejahteraan sosial. Lansia disabilitas itu salah satunya masuk PKH ya Bu ya. Kemudian ada balita dari 0 sampai 6 tahun ya Bu ya. Itu untuk balita. Kemudian ada yang sekolah PAUD, SD ya Bu, atau TK ya Bu ya. Ada juga PAUD, SD, SMP, SMA. Kemudian ada SMP, SMA sampai usia maksimal 21 tahun. Kan banyak yang kepakai ya Bu ya. Usianya lebih dari 18 tahun boleh ya Bu. Makanya kenapa sekarang kalau anak ibu tidak sekolah otomatis langsung berhenti gitu ya. Hari ini karena kemarin Bu ada yang komplain ke saya begitu saya masuk ke sini di satu tempat. Unawnya abi PKH Mr. Kenny, sudah lulus ya Bu ya. Kalau sudah lulus SMA otomatis data pendidikan di satu sekolah diberhentikan otomatis ya. Mau mungkin terus-terusan. Sekarang sistemnya ada sick and leave, tidak seperti dulu. Dulu memang ada ya Bu seperti itu. Saya hari ini membahas tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil ya Bu ya. Ibu perlu diketahui setiap bulan kita ada pertemuan ini wajib dihadiri. Ada absensi ya Bu ya. Nanti saya absen karena tidak bisa yang namanya tidak datang. Kalau diwakili boleh sama anaknya misalnya lansia ya Bu ya. Di sini perhatikan asupan makanan bagi ibu hamil, melakukan pemeriksaan kesehatan.
Lamun emang semua hamil tadi jangannya. Kalau sudah beres kumpulan teh kasih tahu pasien terang ya. Buah anaknya berbicara tadi cina kumpulan jeung butita teh. Nah, betang tah. Pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil ya. Perhatikan asupan makanan bagi ibu ini ya Bu ya selama kehamilan. Hamil seberapa bulan mah? Ayam 10 ya. Tidak apa-apa. Selama ibu hamil itu selalu diperiksa tiap sasi tiap bulannya. Nah, upami tara diperiksa ka posyandu, ka puskesmas, tidak dilihat si nu hamil Bu, nampak kekurangan gizinya ya eta. Kunaon Bu, tinggal ibu. Keluarga ibu hamil yang tidak sehat melahirkan dengan berat badan lahir rendah. Bu, anu ngarasa hamil terakhir di USG ya, itu kan ada berat badan anak ya. Bu Imas tuh terakhir 6 tahun yang lalu ya Bu ya. Terus gede tau mah. Bayi mengalami gangguan pertumbuhan mudah sakit. Batur mah tinggi badan mau lahir Bu, kan sok diukur ya tinggi badan. Biasanya itu 50 cm ya Bu ya. 40 sekian sampai 50. Lebih atas berarti lebih bagus ya. Dan berat badannya minimal 2 kilo ya, 2,5 kilo ya Bu. Di bawah itu pun waktu ke puskesmas dicarekan ya Bu, itu makannya harus bagus. Jangan sampai pas lahir ternyata tidak sesuai berat badannya dengan usianya. Biasanya ibunya dikasih vitamin ya Bu ya. Nah, sudah besar tos ageuna anaknya biasanya tinggi badannya tidak sesuai umurnya. Nah, budak teh asal sesuai. Ternyata budaknya jarang makan yang bagus. Itu dilakukan pada saat ibu hamil 7 gede. Nah, berat badan teh naik gede. Ternyata pada saat ibu hamil 9 bulan ya Bu ya. Kemudian remaja, banyak faktor anak tidak mau belajar. Tidak mampu, tidak bisanya punya. Kedua, banyak tontonan HP ya. Dan memang kekurangan gizi pun bisa membuat ya. Nah, anak usia 1 tahun sampai 2 bulan ya Bu ya pada melahirkan, kemudian bayi kelahiran nifas sampai kehamilan dalam kandungan. Ibu sok balisan ke incu atau anak? Budaknya kelahiran suai itu mah baik sorangan naik ya. Indongna urang inget ke nu baheula. Abi we nya Bu masih aya nu leutik ya. Setengah jamuan we kamu teh. Wah, ibu abi mah sok sieun Bu karena perempuan sama wajib tinggi Bu. Gak boleh yang namanya pendek. Minimal ya, minimal anak perempuan adalah 150 cm. Wah, bisa ke pabrik ibu di hadap pertama. Akhirnya Bu, bukan sesuai itu kan di ini ya Bu ya, di pabrik yang di dapur itunya. Di bawah 150 nggak bisa masuk ya. Minimal ya Bu ya 150. Kalau laki-laki minimal 150 cm. Lain yang kaki tentara ngukur. Karena memang Bu makanya kenapa harus di asupan gizi itu harus seimbang. Bu tinggal ibu. Bedanya anak yang pasti kekurangan gizi sama anak yang normal tinggi badannya beda. Gemoy, gendut gitu ya. Tapi jangan berlebihan Bu. Berat badan pun anak ya Bu ya. Di dalam buku KIA ya Bu ya ada yang namanya berat badan dan tinggi anak sesuai dengan usianya. Kamu kurang hamil di mana? Ingat tante incuna ya anaknya gorek hamil ya Bu ya. Ya Bu, di sini ada isi piring Bu untuk ibu hamil ya Bu ya. Nanti saya ada gambar ya. Kamu ibu di dia Bu. Saya kasih contoh makanan-makanannya. Ibu tempelkan ya. Ini ada